Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatina la ya'lamu rijali wal jannah yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fa'atihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim ويرزقنا معبدهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمراتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kita? Sifat apa terakhir? Udah fatana. Ente absen berapa bulan, Sak? Masih sidik-sidik aja. Sekarang? Iya, sekarang. Selesai membahas yang wajib dan yang mustahil. Terus lanjut, adapun sifat yang jaiz, artinya sifat yang boleh saja ada pada Nabi dan boleh juga tidak ada pada Nabi. Sifat ini hanya ada satu, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah alaihimus salatu wassalam.
Artinya boleh saja terjadi pada diri para rasul, para nabi itu mempunyai sifat-sifat bangsa manusia. Apa sifat bangsa manusia? Kan, minum, tidur, kawin, bekerja, itu sifat bangsa manusia. Maka semua sifat-sifat ini boleh terjadi pada diri para nabi dan rasul. Tapi wajib sifat itu sifat yang mulia. Tapi sifat kemanusiaan itu yang tidak sampai mengurangi atau mencacati derajat kemuliaannya. Kayak apa sifat manusia? Makan, minum, yang halal. Kalau yang haram gimana? Mustahil. Tidur, nikah, dan yang lain-lainnya. Dari sifat-sifat bangsa manusia. Banyaklah sifat manusia yang, karena Nabi itu dipilih oleh Allah dari bangsa manusia agar menjadi contoh. Lawannya ada satu, yaitu mustahil para rasul mempunyai sifat malaikat. Dan mustahil para rasul mempunyai sifat ketuhanan. Tapi boleh enggak kalau Allah itu mengutus malaikat jadi rasul untuk kita? Yang diutus bukan manusia, namanya malaikat. Diutus jadi rasul untuk manusia. Boleh enggak? Boleh saja, tapi tidak sempurna. Karena contoh itu bisa saja dengan teori. Sholat, coba kamu berdiri. Nah, terus takbir. Nah, terus bisa contoh. Nyontoin makan. Coba tangannya 3 begini. Nah, masukin. Kunyah pelan-pelan. Bisa nyontoin. Tapi nggak sempurna gitu loh. Contoh yang sempurna itu langsung praktek gitu loh. Makanya diutuslah Nabi dari bangsa manusia, karena ketika mencontohkan langsung mempraktekkan, nggak cuman teori gitu loh. Makanya para nabi itu tidak akan kita jumpai bersifatan malaikat atau bersifatan ketuhanan. Kan ada orang-orang yang menganggap rasul, nabi tapi punya sifat Tuhan. Siapa? Orang Nasrani. Nabi Isa dianggap punya sifat Tuhan. Kenapa? Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati dianggap sifat ketuhanan. Oh bukan, itu namanya apa? Mukjizat. Gitu dong, bukan sifat ketuhanan. Terus orang Arab mengatakan ketika Nabi itu makan, minum, kawin, terus ke pasar, kata orang apa? Masa Nabi kok masih makan, minum? Nabi itu harusnya nggak makan, nggak minum, baru itu Nabi. Jadi mereka menolak
Nabi Muhammad hanya gara-gara dia makan dan minum. Padahal justru karena adanya makan minum itulah dia jadi suri tauladan. Kita akan tahu, oh cara makannya Nabi begini, cara minumnya Nabi, cara duduknya Nabi. Terus yang tidak mungkin terjadi pada diri seorang Rasul dari sifat kemanusiaan itu adalah sifat-sifat manusia yang sampai menurunkan atau mencoreng derajat kemuliaan mereka. Banyak. Jadi begini, semua sifat Nabi, semua sifat manusianya Nabi boleh terjadi pada kita. Tapi sifat manusia kita nggak bisa terjadi pada Nabi. Karena sifat manusianya kita ini kadang sifat manusia yang rendah, kurang, nggak sempurna gitu loh. Tapi kalau sifat kemanusiaannya Nabi sempurna. Kayak contohnya apa? Nabi Nabi tidur. Ente tidur nggak? Tidur. Nabi berkeringat. Ente berkeringat nggak? Beda nggak? Hah? Nah, tidurnya Nabi bedanya di mana? Ini juga bisa begitu. Nah, kalau ente sedikit, cuma dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Nabi kalau tidur hanya terpejam matanya, hatinya nggak pernah tidur. Artinya hatinya selalu siap menerima wahyu dari Allah. Kalau ini kan tidur, ya udah. Ada orang ngomong nggak ngerti, ada orang jogetan nggak ngerti, ngiler segala, udah ngorok, ngiler lagi. Nabi berkeringat, keringatnya wangi. Bahkan sampai air kencingnya Nabi, bahkan buang air, buang hajatnya Nabi, darahnya Nabi itu beda dengan kita. Artinya Allah mengkhususkan itu semua untuk Nabi. Menunjukkan bahwa sifat-sifat kemanusiaannya berbeda dengan sifat kemanusiaan yang lain. Jadi kalau kita mau nanya tentang bagaimana kemuliaannya Nabi, kita nanya sama sahabat-sahabatnya, mesti akan dilebih-lebihkan. Ente nanya tentang Pak Tresno, nanyanya saya sama Asep, oh ya mesti banyak bagusnya. Oh Pak Tresno mau begini, bagus semua. Coba nanya sama musuhnya gimana? Jelek semua. Jadi kalau mau nanya sifatnya Nabi sama musuhnya, tidak ada satu musuhnya pun yang pernah menemukan sifat jeleknya Nabi, gitu loh. Apalagi sahabatnya, gitu loh. Musuhnya sampai nggak pernah nemu apa yang jelek dari, sampai kata orang-orang kafir apa? Saya nggak pernah lihat manusia yang dikelilingi oleh para pengikutnya, yang ketika dia itu berwudu, dia meludah, dia makan,
dia cukur rambut, sisa dari tetesannya direbutkan oleh semua sahabat. Saya nggak pernah lihat manusia di dunia yang seperti itu. Coba ini musuhnya yang ngomong, bukan sahabatnya, bukan. Jadi nggak ada unsur melebih-lebihkan gitu loh. Kalau nanyanya sama sahabatnya bisa aja lebihin. Tapi kalau nanya sama musuhnya, masa saya musuh kamu mau ngelebih-lebihin kamu, kan nggak mungkin gitu loh. Makanya pernah ada seorang penyair. Penyair ini di Arab itu, kalau saya dendam sama seseorang, itu saya nyuruh orang bikin syair untuk menjelekkan orang itu. Kalau di Indonesia apa? Nyuruh orang nyantet, nyuruh preman, pukulin. Di Arab enggak, nyuruh penyair untuk bikin syair yang jelek, menjelekkan orang itu, terus dipajang. Ini lebih menyakitkan daripada dipukul. Dipukul sakit, tapi sekali itu doang. Setelah itu, kalau syair yang jelek, tiap waktu dibaca orang, itu lebih menyakitkan. Nah, orang Arab ada yang dia menyewa penyair yang terkenal, mahal, dibayar miliaran. Saya kira uang miliar itu sekarang doang, dari dulu udah ada miliaran. Sejak zaman Nabi. Disuruh nyari jeleknya Nabi, bikin syair. Oke, DP dulu. DP. Datang ke tempat Nabi dia. Ngobrol sama Nabi, dilihat dari atas ke bawah, kanan, kiri, sono, sini. Udah lama dia ketemu Nabi, pulang. Saya pulang, nemuin orang yang dari ngutus, DP-nya dipulangin. Kenapa? Nggak sanggup. Saya nggak nemu jeleknya satupun. Andai, kata dia, andai saya nemu kancing bajunya jelek, saya akan jadikan syair yang jelek. Andai saya nemu sendalnya beda dikit, saya akan jadikan. Ini nggak nemu sampai ke sendalnya. Nah, menunjukkan Allah menjadikan sifat kemanusiaannya sempurna, gitu loh, beda dengan yang lainnya. Maka Nabi itu kalaupun sakit, ya sakitnya sakit yang nggak sampai mencederai kemuliaannya. Ada sakit yang sakit itu sampai membuat orang itu nggak mau mendekat. Ada nggak? Ini sakit nih, dikasih tahu orang, Asep sakit, ke rumahnya yuk. Enggak. Sakitnya menular, bahaya. Saya nggak mau ke sana. Ada nggak begitu? Covid, apalagi AIDS, kusta, kolera, apalagi lepra, cacar. Dulu kita kalau punya anak cacar air, nggak boleh berangkat sekolah. Kenapa? Takut. Itu penyakit yang seperti itu tidak akan pernah terjadi pada Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu tugasnya berkumpul di tengah-tengah manusia. Nggak mungkin punya penyakit yang ditakuti manusia, akan berlawanan jadinya, gitu loh. Atau kayak sakit koreng, tahu koreng? Apa? Luka sampai menjijikkan. Bernanah, dilalerin, belatung. Ada nggak begitu?
Maka sakit yang sampai menjijikkan dan orang yang melihatnya itu sampai membuat dia terhina, maka itu semua nggak akan pernah terjadi pada diri para nabi. Maka semua sifat kemanusiaan yang sampai menghinakan dirinya para rasul itu mustahil. Terus, adapun penyakit yang terjadi pada Nabiullah Ayub alaihi salam. Lah ini nih yang sering tersebar ya. Nabi Ayub sakitnya apa? Gatel. Sakitnya gatel, tapi diberitakan gatelnya sampai belatungan. Nanti kalau mau sholat taruh belatungnya terus sholat. Habis sholat Nabi kok ngurusin belatung. Hah? Ya. Sampai diusir dari kampungnya, tinggal di hutan. Mana ada Nabi begitu, mana ada. Kalau kamu kok dengar cerita yang seperti itu, mesti itu dongeng Israiliyat. Dongengnya orang-orang Bani Israel. Karena Nabi Ayub ini juga termasuk Nabi Bani Israel. Lah, orang Yahudi Bani Israel itu, dia ketika mengimani para nabi nggak seperti kita. Mereka meyakini itu nabi, tapi kadang meyakini juga nabi itu punya sifat-sifat yang nggak mulia, gitu loh. Kayak menuduh Nabi Sulaiman, Nabi Dawud berzina. Coba, Nabi dituduh, diakui sebagai nabi tapi dituduh, repot nggak? Nah, diakui nabi dituduh hasud. Nabi Dawud itu hasud. Ada pasukannya punya bini cantik, diambil, dijadikan istri. Padahal dia mengakui ini adalah nabi. Jadi ketika mengenal nabi, tidak menjaga sifat-sifat yang mulia pada mereka. Kita orang Islam nggak begitu. Kita orang Islam wajib ketika meyakini seorang sebagai nabi, maka wajib meyakini pula Allah pasti menjaga sifat-sifat para nabi-nabinya. Adapun penyakit yang terjadi pada Nabiullah Ayub itu tidak sampai menghinakan kemuliaan diri Nabi Ayub. Kenapa? Karena penyakit itu adanya di antara kulit dan tulang. Di mana? Hah? Di antara kulit dan tulang. Di mana? Daging itu. Di dalam. Jadi sakit tapi nggak kelihatan dari luar, tapi rasa sakitnya luar biasa, gitu loh. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis Nabi, asyaddukumul bala balaul anbiya. Separah-parahnya ujian, seberat-beratnya ujian, itu ujiannya para nabi. Jadi nabi itu kalau sakit kepala, sakitnya luar biasa, gitu loh. Kalau sakit panas, nabi menggigil nih panas, meriang. Andai sakit panasnya dikasih kamu, stip kamu, langsung kejang kamu, panas banget, gitu loh. Dikasih sakit gigi, itu sakit yang mungkin terjadi pada Nabi, sakit yang nggak sampai membuat orang itu menjauh. Kan dikasih berita, Asep sakit gigi, yuk tengokin yuk, ayo, nggak ada masalah kan? Asep sakit kepala pusing, tengokin yuk, ayo. Orang nggak takut nengokin, karena sakit yang seperti itu
nggak membuat orang itu tertular, nggak membuat orang itu jijik, nggak membuat orang itu takut untuk mendekat gitu loh. Maka sakit-sakit yang seperti itulah yang mungkin terjadi pada Nabi dan Rasul. Kalau sampai penyakit Nabi Ayub di luar menjijikkan, maka akan berlawanan dengan misinya. Karena misinya mendekati umat, sakitnya dijauhi, gimana? Gak nyambung dong. Jadi kita wajib mengimani bahwa sakitnya Nabi Ayub tidak terlihat dari pandangan manusia. Adapun dongeng tentang Nabi Allah Ayub yang terkena penyakit sampai dipenuhi belatung, itu dongeng yang batal atau cerita bohong seperti yang telah dikutip dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid. Maka kita harus hati-hati, sangat hati-hati wahai saudaraku seiman. Jangan sampai kalian terkena rayuan ketika membaca riwayat-riwayatnya tentang para nabi yang di dalam ceritanya sangat mencoreng dan menurunkan derajat kemuliaan para nabi dan rasul. Gitu. Jadi kamu itu boleh dengerin kisah-kisah para nabi, boleh. Malah itu diperintahkan. Di Quran pun diceritakan kisah-kisah para nabi Allah. Tapi hati-hati, ambil sumber yang benar. Jangan sembarangan sumber kita ambil sampai nanti ceritanya merendahkan para nabi dan rasul. Kayak apalagi seperti cerita Nabi Allah Adam dan iblis. Apa yang terjadi ceritanya? Nabi Adam sama iblis ceritanya apa? Nabi Adam ditipu, digoda sama iblis. Lah kalau Nabi aja digoda, lah ente bagaimana? Nabi itu ngingetin kita, iblis itu musuh kalian. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tergoda. Kok nabinya malah? Jadi hati-hati nih cerita begini nih. Gitu loh. Makanya kalau kita nggak sanggup, nggak paham cerita yang sebenarnya, mendingan apa? Wallahu a'lam. Gitu aja udah. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu ceritanya Jangan ikut-ikutan. Iya tuh, iblis goda Nabi Adam, dirayu begini, dirayu sampai tertipu Nabi. Kamu mencederai derajat kemuliaan seorang nabi kalau begitu. Di mana Allah menjaga nabinya, kamu malah mencederai nabinya. Oh, Nabi Adamnya mau nggak apa-apa, istrinya ngembet-ngembet istrinya jadinya. Semacam-macam. Udah nggak usah, nggak ngerti, saya nggak ngerti gitu aja selesai, nggak ada masalah. Dan Nabi Dawud dengan patih Urian tuh. Ada patihnya Nabi Dawud namanya patih Urian. Yang dia itu dikabarkan punya pacar atau punya istri yang cantik. Kemudian diambil oleh Nabi Dawud alaihissalam. Dari wanita itu lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba, ada orang gandengan sama laki-laki, gandengan sama perempuan. Dia anak buah kamu. Kemudian kamu dikasih tahu itu perempuan itu akan melahirkan anak kamu, gimana? Gimana caranya kamu dapat orang itu? Sama Nabi Dawud dipanggil, ini dijadikan panglima perang. Kemudian diutus ke medan perang, mati. Perempuannya jadi janda. Datanglah Nabi Dawud ke rumah orang itu untuk melamar. Udah janda, perempuannya nolak, nggak mau.
Kenapa? Kamu sudah punya 99 istri, coba. Masih mau nambah? Biar genep? Gak mau. Datang lagi nggak mau. Datang malaikat Jibril ke wanita itu. Ente kenapa nggak mau? Nggak mau, saya dijadikan selir doang. Ya udah gini aja, ente bikin perjanjian sama Nabi Dawud. Apa? Kalau saya kawin saya sama kamu, kalau saya punya anak, anak saya harus putra mahkota. Gitu dong. Oh ya juga ya. Nurut. Diajarin sama Nabi, sama malaikat Jibril, nyamar jadi manusia mendatangi wanita itu. Akhirnya Nabi Dawud kembali lagi ngelamar wanita itu, ngomong, ya udah disetujui. Memang Nabi Dawud tahu yang akan lahir Nabi Sulaiman. Nah, jadilah perkawinan. Nah, orang Yahudi kemudian mencemooh, tuh kan Nabi Dawud tuh suka ngambil istrinya orang. Dia nggak tahu ceritanya nih. Nggak tahu dari wanita itu akan lahir Nabi begitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan mencederai perbuatannya seorang Nabi. Oh, Nabi Dawud hasud, Nabi Dawud mata keranjang, Nabi Dawud iri, Nabi Dawud. Nah, ini namanya kita menjelekkan mereka. Terus tentang Nabi siapa? Syuaib buta, Nabi Yakub buta. Nah, itu sifat apa buta? Mana ada Nabi buta? Begitu pula sifat-sifat nabi-nabi yang lain, jangan sampai kita ikut-ikutan. Itu dikatakan apa? Maka berhati-hatilah kita sebagai orang beriman yang masih awam, jangan ikut-ikut dalam membahas atau ikut menceritakan kisah-kisahnya para nabi, apalagi hikayat yang sampai mencoreng atau menghinakan kemuliaan para nabi dan rasul. Tapi sebaliknya orang yang beriman yang masih bodoh-bodoh wajib menyerahkan kepada ilmunya Allah apapun kisah-kisah yang kita dengar, dengan mengucapkan wallahu a'lam bissawab. Aku meyakini bahwa para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Allah menjaga para rasul dalam berapa hal? Dalam 2 hal. Apa? Dijaga dari melakukan segala kemaksiatan dan dosa, baik yang haram maupun yang makruh, dan juga dijaga dari sifat-sifat manusia yang menurunkan derajat kemuliaannya. Jadi maksum itu penjagaan Allah pada Nabi dari 2 perkara, gitu loh. Apa? Nggak sampai ngelakuin dosa dan nggak sampai memiliki sifat-sifat yang rendah. Kenapa? Karena para nabi itu selalu bawa namanya Allah. Kalau sampai ada kerendahan, akan ngembet ke Allah. Siapa sih utusannya Allah? Oh, kayak nggak ada orang lain aja. Yang begitu kok diutus lah. Nah, dia ngembet-ngembet sama yang utus gitu loh. Makanya Allah menjaga mereka agar tetap punya kemuliaan, tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya para nabi dan rasul. Ini loh keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ketika kamu nanti di masyarakat ketemu guru, ketemu kiai, di mimbar Jumat, mimbar Maulid, yang nyeritain tentang kejelekannya para nabi, jangan ikut-ikutan. Cukup ngomong wallahu a'lam, saya nggak tahu. Jangan ikut, oh iya bener tuh, lo kayak tahu aja, main bener-bener. Udah, artinya akidah ini lebih pokok daripada cerita-cerita yang di luar. Cerita yang di luar itu harus menyesuaikan akidah.
Jangan akidah menyesuaikan cerita di luar, kebalik namanya. Pondasi itu ngikutin bangunan, apa bangunan ngikutin pondasi? Nah begitu mestinya dong. Akidah ini pondasi. Maka bangunan yang di atasnya ngikutin pondasi. Jadi kalau ada cerita di luar yang belok, menyimpang, keluar, harus dikembalikan sesuai dengan akidah, dengan pondasinya. Itu loh keimanannya Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak sampai melenceng dari rel. Karena ini bahaya. Kelihatannya sepele, tapi menyangkut sahnya iman kita atau rusaknya iman kita. Apalagi menyangkut keimanan kepada Allah dan para nabi dan rasul yang merupakan pondasinya agama. Selesai, kita membahas sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Berikutnya akan kita bahas apa? Dalil. Apa sih buktinya kalau Nabi itu sidik? Apa buktinya Nabi itu tabligh, amanah, fatonah? Apa buktinya sifat-sifat Nabi selalu mulia? Kita akan bahas dalilnya nanti insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرابنا إلى الأضاء أشرابنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاغفر لنا عوراتي آمين روعاتي واغفر Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna Nadha bi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi wa narabika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.